Halo, selamat datang kembali di channel Cangkir Kopimu. Ya, jangan lupa untuk pegang cangkir kopimu dan seruput kopi hitamnya. Oke, kawan-kawan mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang 10 menit atau 600 detik presentasi sidang skripsi. Let's check it out. Yuk. Oke, jadi yang akan kita bahas sekarang, kita akan share bagaimana ada beberapa peraturan ya, dan beberapa hal yang kita sebenarnya juga nggak tahu. 10 menit presentasi ujian sidang skripsi itu mungkin atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya emang dari beberapa hal, beberapa kali, beberapa kejadian, emang semuanya itu bisa kejadian gitu ya. Dan memang rata-rata untuk presentasi itu sekitar 10-15 detik. Salah deh. 10 menit alias 600 detik gitu. Oke, terus kemudian aslinya sebenarnya yang kejadian itu sebenarnya sekitar 12 menit ya, atau 10 menit. Tapi itu semua tergantung sama kita. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai medan dan istilahnya memberikan kesan setiap slide, setiap hal yang kita presentasikan, nanti sebenarnya para penguji itu akan nggak sadar ya, bukan nggak sadar, tapi sebenarnya kita akan dibiarin aja kalau lebih dari 10 menit, tapi sebenarnya presentasinya sangat menarik. Oke, yang pertama kita pembukaan. Di pembukaan itu kita coba estimasinya 30 detik ya. Nah, jangan lupa di situ kita ada salam, kemudian judul. Salam, terserah ya, selamat pagi, selamat siang, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau seperti apa, terserah. Kemudian judulnya jangan lupa bahwa judul skripsi kalian adalah ini, dan jangan lupa yang paling penting di pembukaan adalah terima kasih kepada pembimbing dan penguji. Kemudian 1 menit berikutnya atau 60 detik berikutnya adalah latar belakang. Jadi simple, kita membicarakannya poin-poinnya aja dari latar belakang itu dalam bentuk piramida terbalik. Piramida terbalik seperti apa ya? Itu sebenarnya akan saya bahas nanti ya, lain kali ketika kita akan menyusun latar belakang. Kemudian untuk 30 detik selanjutnya rumusan masalah ya, dan tujuan dan manfaat. Jadi sebenarnya ini penting-penting enggak, tapi yang paling penting di antara rumusan masalah, tujuan atau manfaat adalah rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah kita sebutin, tujuan dan manfaatnya kita bisa skip, tapi juga bisa kita membicarakannya secara cepat dan singkat gitu ya. Kemudian 60 detik selanjutnya adalah metodologi. Yang terpenting dari metodologi adalah metode pemilihan informan. Di antara seluruhnya, kebanyakan penguji itu akan pengen tahu sebenarnya metode pemilihan informan kalian itu seperti apa. Metode pemilihan informan seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau misalkan snowball sampling misalkan kayak gitu, terus kemudian ada kriterianya, sebutin kriterianya ya. Untuk ilmu sosial biasanya banyak yang pakai snowball sampling untuk pemilihan atau metode pemilihan informannya. Jadi terserah kalian aja. Tapi ini yang paling penting biasanya itu. Kalau soal bagaimana kita ini penelitiannya jenisnya apa, terus kemudian bagaimana untuk mendapatkan data, ini bisa penting bisa enggak, tapi kebanyakan yang terpenting itu adalah di metode pemilihan informan. Metode analisis data biasa aja, kebanyakan yang kita sampaikan ya gitu-gitu aja kan gitu ya. Jadi hampir semuanya sama di ilmu sosial. Di ilmu sosial ya, terus kemudian menggunakan kualitatif, biasanya hampir sama aja, pasti ya gitu-gitu aja gitu. Makanya yang paling penting tadi di antara semuanya kita boleh dan harus menyebutkan itu di PowerPoint ya,
apa saja jenisnya, bagaimana pengumpulan datanya, tapi analisisnya juga seperti apa, terus kemudian bagaimana triangulasinya dan sebagainya. Tapi sebenarnya paling penting di antara semuanya, kalau kita membutuhkan waktunya cuma 60 detik ya, kita metodologinya ke metode pemilihan informannya aja. Oke, kemudian untuk teori kita membutuhkan sekitar 2 menit aja atau 120 detik. Yang penting dari teori adalah teorinya singkat. Kita nggak perlu bulat-bulat ya, mau kayak apa gini gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah oleh siapa, dan bagian penting dari teori itu untuk skripsi kita itu apa aja. Ada kan banyak satu teori, misalkan teori X, dia ngomongin soal banyak hal tapi sebenarnya yang paling penting di antara semuanya itu adalah apa bagian penting dari teori itu yang hubungannya sama skripsi kita. Nah, jadi yang lebih penting lagi adalah kita harus menyebutkan satu atau dua kalimat yang menyebutkan ini manfaat atau hubungan teori tersebut dengan skripsi kita atau judul kita itu apa. Kita sebenarnya pengennya tahu itu aja tuh. Kalian pakai teori apapun, tapi sebenarnya kalian nggak tahu manfaatnya atau hubungan teori tersebut dengan judul atau skripsi ini, ya nggak ada pentingnya gitu ya. Oke. Well, kita lanjut ke yang lainnya. 1 menit atau 60 detik selanjutnya kita ngomongin soal deskripsi lokasi. Deskripsi lokasi itu kita lebih ke spesifikasi lokasi aja ya. Misalkan kita ada informasi sebelumnya adalah ada kabupaten, bagaimana demografisnya, geografisnya terkaitan dengan judul kita ya. Kecamatannya juga seperti apa, tapi kita bisa sedikit atau skip gitu. Yang paling penting, yang lebih banyak dari 60 detik itu kita ngomongin soal desa atau lokasi lebih spesifiknya. Sebutin yang berkaitan dengan judul aja gitu ya. Jadi desa atau lokasi atau tempat yang ada hubungannya dengan judul aja. Yang kabupaten atau kecamatan kita boleh skip atau sedikit. Oke, kemudian pembahasan kita 4 menit aja kayaknya memang cukup gitu ya, 240 detik kurang lebih ya. Profil informan kita 30 detikin. Sedikit aja skip tetap siapa, kemudian dia sebagai apa dalam sebagai informan itu sebagai apa, kemudian ini yang itu yang ini seperti ini. Hasil temuan itu kita sekitar 2 menitan, ini berkaitan dengan judul dan rumusan masalah saja. Jadi misalkan teman-teman ngomongin soal ini ya, sejarahnya bagaimana adat istiadat ini muncul di daerah itu boleh-boleh aja ya. Ini yang disebut dengan informasi-informasi yang menarik pendukung gitu ya. Itu kita sampaikan 30 detik aja, dan kita bilang ke beliau bahwa Bapak Ibu untuk sejarahnya, untuk tahapan-tahapannya dari prosesi ini atau adat istiadat ini, saya sudah memberikannya di halaman ini sampai ini di lembar skripsi saya. Gitu. Tapi yang paling penting kembali lagi nomor 2 yaitu hasil dan temuan berkaitan dengan judul dan rumusan masalah saja. Jadi jangan yang lain-lain. Yang lain-lain penting menurut kalian, yaitu temuan. Tapi jangan lupa rumusan masalah kita apa. Nah, jadi rumusan masalah kita ini ya otomatis yang hasil dan temuan atau pembahasan yang lebih spesifik kepada bagaimana rumusan masalah itu terjawab. Gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ringkasan analisis teori ini bisa 1 menit. Beberapa penelitian atau beberapa pembahasan itu membahas tentang analisis teori ini di sekitar di sela-sela dari pembahasannya. Jadi bisa langsung, misalkan kita membicarakan tentang adat istiadat X, kemudian dia dikaitkan dengan teori yang kita sampaikan tadi ya di awal di metode di teori atau grand teori yang kita pakai. Nah, ini di pembahasan perlu kita kembalikan lagi bahwa sebenarnya pembahasan tidak terlepas. Jadi harus ada hubungannya dengan teori. Jadi ringkasan analisis teori itu kembali lagi ke teori tadi yang kita pakai, kan kita tahu tuh manfaatnya apa teori tersebut dan bagaimana akan kita pakai sebagai pisau analisis dari pembahasan-pembahasan yang kita dapetin. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi sebenarnya banyak sekali lagi banyak yang sudah membahas teori-teori itu di sekitar hasil dan temuannya, tapi jika enggak, untuk mempermudah dari penguji untuk melihat bagaimana hubungan atau relasi atau bagaimana teori itu kepake di sini di skripsi ini, bikin ringkasan analisis teori itu di 1 menit aja atau 60 detiknya yang terakhir di pembahasan. Oke, yang terakhir itu kesimpulan 60 detik aja. Jadi jangan lupa bahwa kesimpulan itu menjawab rumusan masalah, gitu ya.
nggak ada kesimpulan, misalkan ada hal yang menarik seperti yang saya bilang di pembahasan itu muncul di kesimpulan. Kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah. Jadi misalkan bagaimana ini dengan ini di dalam ada istiadat itu disebutkan lagi di satu kalimat pertama ketika kita kesimpulan bahwa untuk menjawab rumusan masalah yaitu ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Oke, gampang sekali ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Teman-teman jangan lupa untuk saran di skip aja karena nanti akan ditanyain sama penguji kalau pengujinya concern dengan saran atau itunya. Oke, jadi 10 detik penutup ya nanti akan saya kasihkan di bagaimana membuka dan menutup presentasi. Oke, jangan lupa pegang cangkir kopimu ya, seruput kopi hitamnya. Makasih.